Teman-temanku semuanya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, kalian jangan munafik, kalian jangan membohongi diri kalian sendiri. Setelah kalian menonton video ini, apalah rasa empati itu masih ada di hati kalian? Karena setelah saya menonton video ini, saya mempunyai suatu rasa dampak di mana bahwa kebenaran hukum yang ada di negeri ini memang benar-benar sangat biadab dan tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Di video kali ini teman-teman, saya tersentuh, merasakan, membayangkan bagaimana ketika hal ini terjadi bagi famili kita, bagi orang-orang yang terdekat kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanya kesedihan dan rasa empati. Terkait video ini saya hanya mengatakan bahwa bajingannya, biadabnya oknum yang menyiksa, yang menembak Sudirman saat itu sangat tidak manusiawi. Benar-benar bukan manusia orang-orang tersebut. Bagaimanapun penegakan hukum, bagaimanapun kasus penerapannya di dalam negeri ini, tidak boleh semena-mena, bahkan penyiksaan itu tidak boleh dilakukan. Karena semua manusia itu harus dimanusiakan, bahkan narapidana pun wajib dimanusiakan. Dan apa yang telah terjadi kali ini teman-teman, dengan pembuktian di depan persidangan bahwa Sudirman telah ditembak dan ada bekas luka di punggungnya, sehingga bekas tembakan itu mengalami rasa yang sangat dramatis, bahwa Sudirman sampai saat ini terganggu ketenangan hidupnya, terganggu tidurnya, terganggu ketika dia duduk, dan terganggu semua aktivitasnya akibat tembakan yang dilakukan oleh oknum polisi pada saat itu. Dan kita semasyarakat Indonesia seluruhnya, apa yang kita lakukan? Ketika tidak ada keadilan, ketika nanti orang-orang tersebut yang sudah menembak Sudirman, maka kita seluruh Republik Indonesia ini harus wajib kita melakukan sesuatu supaya Indonesia ada perlindungan hukum yang sebenar-benarnya, ada perlindungan hak asasi manusia yang sebenar-benarnya. Apabila oknum polisi yang telah menembak, yang menyiksa Sudirman pada saat itu, apalagi ada masih bekasnya diperlihatkan di persidangan, apabila tidak bisa ditangkap juga orang itu, maka kita di Indonesia saat ini tidak bisa memperoleh kehidupan yang nyata, tidak bisa memperoleh hak asasi manusia sebagaimana kita hidup di negeri kita sendiri. Teman-teman, mari kita tonton videonya. Setelah kalian nonton videonya ini, apa yang kalian rasakan nanti? Jangan munafik dan jangan membohongi diri kalian. Silakan sampaikan aspirasi dan juga silakan sampaikan apa yang kalian lihat nanti. Mari kita sama-sama menontonnya. Masih bisa duduk nggak, Pak Sudirman ya? Ayo teman-teman, itu ya. Mohon izin majelis. Ini perkataan pertama kali yang disampaikan oleh Ibu Titi bahwa ada bekas luka, bekas tembakan di punggung Sudirman itu. Mohon izin, apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di Boleh? dalam itu. Boleh, kita skor dulu ya. Ya. Teman-teman, ini video di-share dulu kawan-kawan biar ditonton seluruh rakyat Indonesia bagaimana bajingan oknum polisi pada saat itu ya. Luar biasa ini kasus ya. Udah ada luka tembak di belakang. Kita minta juga kepada Sudirman agar dia bisa berteriak lah. Apa? Saya rasa Sudirman ada gangguan jiwanya loh, karena Coba Pak. ada Katanya dampak ada dari bekas sebuah luka. penyiksaan itu kepadanya loh. Di sana aja Pak. Dipegang. Ada luka tembak karena ditodongin pistol ya. Ya. Kasihan benar loh, aduh. Oh Tuhanku, gimana ya ini oknum polisi ini ya kalau nggak ditangkap Coba lihat teman-teman kan, duduknya aja terganggu loh. Duduknya aja terganggu, nggak bisa bertahan duduk. Apalagi bergerak ya. Luar biasa ya. Penegakan hukum di Indonesia ini ya, luar biasa ya. Kita skor dulu ya. Ya, kalau 3 jam.
Maksudnya harus berbaring dulu ya Ya udah. di ruang tahanan. Ya udah. Berbaring aja dulu. Ya. Sementara ini kita lanjutkan. Ya. Hah? Silakan Pak, Boleh dilanjutkan, melanjutkan? Pak. Begitu ya, Termon ya. Polda Jabar, bagaimana kalian menegakkan hukum pada saat itu ya? Apa sih yang ada di benak kalian saat itu? Kenapa harus diperdaya oleh Rudiana ya? Jadi teman-temanku, bahwa apa yang kita lihat tadi ini adalah video ringkasan doang yang saya perlihatkan. Bagaimana kalau kita melihat peristiwa bagaimana pada kejadian kasus Vina ini banyak sekali terpidana yang menjadi korban akibat ulahnya Aibtu Rudiana yang katanya bahwa Aibtu Rudiana merekayasa semuanya karena ambisi Aibtu Rudiana menangkap semua orang tanpa ada surat tugas sehingga mengakibatkan beberapa orang terpidana tanpa salah pun dipidana. Di belakang punggungnya Dan tertarik apa yang disampaikan oleh beberapa kuasa hukum yang kembali yang membangun suatu adigium bahwa lebih baik menghukum mohon izin apakah lebih baik menghukum 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini sangat luar biasa kawan-kawanku. sakit Sudirman sakit enggak? Sakit. Ini Sakit. di Sudirman kali ini saya tidak bisa berkata apa-apa karena Kapolrinya tidak akan mendengar bagaimanapun. Belakang. Walaupun saat ini Kapolri menyampaikan akan transparan, akan mengusut, kemarin barusan itu dia mengatakan hal itu, dan saya sudah bosan mendengarkan kata-kata Kapolri seperti itu. Karena apa? Kapolri hanya menyampaikan tapi tidak bisa melakukan tindakan sebagaimana wewenangnya sebagai Kapolri. Apabila dia melihat video ini, apabila dia melihat Sudirman saat ini, berarti dia juga tersentuh. Ada rasa empatinya kepada Kapolri, ada rasa kemanusiaan terhadap diri Kapolri untuk menegakkan dan untuk menindak semua pelaku yang menyiksa Sudirman dan juga semua terpidana, sehingga Kapolri harus bertindak secara tegas, memecat Aibtu Rudiana, memecat semua penyidik yang terlibat pada saat itu. Itu baru kita katakan, kita akui bahwa dia benar-benar Kapolri dan ada 100% kewenangan Kapolri di dalam hidupnya. Ketika Kapolri hanya berkoar-koar saat ini, hanya mengatakan transparan, hanya mengatakan diusut, tetapi tidak ada tindakan kepada Aibtu Rudiana, kepada semua oknum yang terlibat saat itu, saya merasa bahwa Kapolri tidak pantas menjabat sebagai Kapolri apabila tidak ada ketegakan hukum yang diambil tindakan oleh Kapolri. Karena kita seluruh masyarakat Indonesia sudah bosanlah mendengarkan kata-kata Bapak Kapolri. Kita tinggal menunggu bagaimana tindakan Bapak Kapolri di lapangan. Apakah sesuai dengan kenyataan yang disampaikannya atau tidak? Itu yang kita tunggu oleh masyarakat kepada Bapak Kapolri. Kepada Bapak Kapolri, semoga Anda mendengarkan video ini dan keluhan kami sebagai masyarakat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kamu Bapak Kapolri, karena kita juga mungkin satu pandangan, satu kepercayaan, dan semoga Bapak Kapolri diberkati oleh Tuhan dan membuka hati Bapak Kapolri supaya tersentuhlah hatinya dan ada rasa sebagaimana rasa kemanusiaan itu untuk mencintai dan menyayangi orang lain, dan supaya keadilan Bapak Kapolri dapat menerapkan kepada semua orang tanpa ada pandangan yang merugikan pihak lain. Bapak Kapolri, Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga Bapak Kapolri. Terima kasih.